Ya, pemirsa, UKM di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara. Konsep ini bisa bertahan dalam tren transformasi digital UKM Indonesia terus ditingkatkan. Pemirsa, agar berdaya saing usaha kecil dan menengah atau UKM harus mengikuti perubahan digitalisasi. Namun tren transformasi digital UKM di Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara Asia Pasifik lainnya. Dikutip dari berbagai sumber data Cisco APAC SMB Digital Maturity Index 2019 menyebutkan Indonesia berada pada urutan 2 terakhir dari 14 negara Asia Pasifik dalam hal kesiapan transformasi digital. Padahal menurut riset McKinsey, adopsi teknologi dapat mendorong pertumbuhan UKM hingga 2 kali lipat. Selain meningkatkan produktivitas, transformasi digital juga akan menumbuhkan inovasi serta kemudahan servis, sehingga transformasi digital harus menjadi perhatian utama pemerintah dan pihak terkait. Sejumlah kalangan menilai UKM di Indonesia memiliki peluang besar dan memegang peranan penting dalam perekonomian negara, namun lagi-lagi terkendala dalam hal literasi dan adopsi teknologi. Namun tampaknya kondisi ini sudah mulai menemukan titik terang. Seiring kemajuan teknologi digital, banyak aplikasi yang menyediakan layanan omnichannel commerce dengan sasaran pelaku UKM di Indonesia. Salah satunya Omegasoft. Omegasoft sebuah aplikasi kasir online yang mampu membantu berbagai pekerjaan dalam bisnis yang dijalankan secara terintegrasi, mulai untuk kasir, stok barang, pembelian dan penjualan serta laporan keuangan. Aplikasi ini juga sudah tergabung dalam IDX Inkubator. Bagaimana perkembangan Omegasoft pasca masuk ke IDX Inkubator dan bagaimana peluangnya untuk listing di Bursa Efek Indonesia? Ikuti pembahasannya dalam IDX Inkubator Newborn sesaat lagi. Sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Bapak Ong Pedopo Winoto. Beliau adalah CEO Omegasoft. Selamat pagi Pak Ong. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Ong. Ingin lebih berkenalan lebih lanjut dengan platform Omegasoft. Sebetulnya aplikasi seperti apa, Pak Ong, Omegasoft ini? Omegasoft awalnya berupa aplikasi kasir dan accounting. Namun dalam perkembangannya selama 13 tahun, Omegasoft kini menjadi sebuah platform. Karena setelah kami jalani prosesnya ya di UKM ada kebutuhan-kebutuhan terutama di era sekarang yaitu omnichannel. Jadi kebutuhan untuk pembuatan aplikasi, loyalty app, website maupun marketplace. Seperti itu. Baik, jadi tidak hanya kasir tapi terintegrasi ya dari bagaimana kemudian melakukan pengecekan ataupun pengecekan stok untuk stok gudang, pembelian dan penjualan serta laporan keuangan seperti itu ya Pak Ong ya? Benar. Ya, baik ceritanya sebelum kemudian menambah feature yang ada di dalam aplikasi ini, research and development-nya seperti apa Pak Ong? Sampai akhirnya memutuskan untuk kayaknya secara feature gitu memang harus ditambah untuk menjawab kebutuhan. Benar, karena saya sebagai CEO juga terjun di bagian marketing ya. Jadi kebutuhan dari konsumen maupun calon konsumen kami, yaitu para UKM, kami tampung. Jadi Omegasoft ini salah satu value dari company-nya, yaitu kita mau mendengarkan kebutuhan dari konsumen atau calon konsumen kami. Artinya ini siapapun pelaku UKM yang ingin mendapatkan kepraktisan dalam operasional perusahaannya dapat mendownload aplikasinya seperti itu ya dan menginstall sistem IT-nya atau seperti apa Pak Ong? Jadi mereka bisa download di Google Play Store maupun mereka bisa kunjungi website kami untuk melakukan download trial seperti itu. Kalau mereka ada kebutuhan yang spesifik, mereka akan kontak ke tim telemarketing kami dan kami akan mengajak diskusi kebutuhan dari mereka. Ya, artinya akan ada install untuk sistem IT yang akan dilakukan mengingat secara feature ini banyak sekali gitu ya. Ada yang dari kasir, pengecekan stok gudang dan lain sebagainya. Benar. Baik, secara nilai investasi yang dibutuhkan dari seorang pelaku UKM jika kemudian ingin menggunakan sistem secara komprehensif dari Omegasoft ini. Berapa di kisaran berapa Pak Ong?
Kisarannya 1 tahun mulai dari 1.250.000 per tahunnya. Karena konsepnya adalah software as services. Jadi semenjak 2012 kita pertama kali membuat aplikasi software as services. Jadi berbasis sewa. Seperti itu. Oke, per tahunnya akan ada biaya sewanya begitu ya Pak Ong ya? Benar. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang kurang lebih mirip lah secara feature dan juga services. Apa yang membedakan Omegasoft dengan aplikasi-aplikasi yang existing Pak Ong? Ya, kalau aplikasi yang existing memang mereka mencakup spesifik satu bidang ya, hanya kasir, contohnya seperti itu. Itu beredar banyak sekali. Kemudian ada aplikasi yang khusus laporan keuangan atau accounting. Kalau di Omegasoft sendiri awalnya adalah ERP, jadi solusi untuk perusahaan enterprise. Jadi sejak 2007 kita melirik UKM, kita mau membantu UKM dengan ERP itu kita buat small ERP untuk mereka. Nah, dengan modul yang cukup komplit, kami Omegasoft berbeda dengan produk-produk yang ada di pasaran. Karena produk yang di pasaran nanti UKM berjalan 1-2 tahun, kemudian mereka ada kebutuhan, mereka sistem yang ada tidak bisa menampung kebutuhan mereka. Tapi dengan Omegasoft, mereka bisa gunakan bagian modul. Kalau mereka berkembang, mereka bisa tambah modul yang ada. Jadi tanpa harus mengganti sistem yang sudah mereka pakai. Baik, kesiapan sistem, kesiapan IT untuk sebuah aplikasi yang modulnya banyak ataupun fiturnya banyak. Mungkin Anda bisa sampaikan nanti ya seberapa prima sebetulnya Omegasoft ini untuk mendukung fitur yang banyak tadi yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman UKM. Usaha jeda berikut ini Pak Ong kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kembali di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ong Pendopo Winoto, CEO Omegasoft, ada beberapa grafis yang sudah disiapkan oleh tim redaksi. Di antaranya adalah ini mengenai 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat. Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia dengan pertumbuhan mencapai 78%. Di tempat kedua ada Meksiko 59%, di tempat ketiga ada Filipina, dan di tempat keempat Kolombia 45% dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah mengenai nilai transaksi digital perdagangan elektronik di Asia Tenggara. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, Indonesia mencatatkan sebagai negara dengan nilai transaksi digital perdagangan elektronik terbesar dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Pada tahun 2019, transaksi digital perdagangan elektronik di Indonesia mencapai 21 miliar US dollar. Namun di tahun 2025 diproyeksikan transaksi digital perdagangan elektronik di Indonesia dapat mencapai 82 miliar US dollar. Ya, berikutnya adalah ini mengenai pengguna smartphone di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda, jumlahnya terus meningkat. Terakhir di tahun 2019, pengguna smartphone di Indonesia mencapai 92 juta. Ataupun secara unit, 92 juta unit digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, kembali berbincang bersama Bapak Ong Pendopo Winoto selaku CEO dari Omegasoft. Pak Ong, sebelum nanti kita tadi saya sempat tanyakan mengenai sebetulnya kesiapan secara IT dan infrastruktur dari Omegasoft sendiri mengenai berbagai macam modul yang diberikan kepada users gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi saya ingin bahas terlebih dahulu mengenai potensi transaksi perdagangan digital di Indonesia yang secara proyeksi ini sangat-sangat menarik, Pak Ong. Apa yang Anda lihat dari data tadi? Ya, kalau saya lihat Indonesia penduduknya nomor 4 ya di dunia ya, jumlah penduduk yang banyak. Jadi kalau di Asia boleh dikatakan terutama Asia Tenggara terbanyak.
Dan kita lihat belakangan ini memang Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang naik kelas, jadi daya belinya meningkat dan penggunaan smartphone yang begitu banyak, tentunya e-commerce di Indonesia akan maju dengan pesat, terutama di Asia Tenggara bisa number one seperti itu. Nah, tetapi di pelaku UKM ini yang bagaimana mereka bisa turut serta di boomingnya e-commerce, mereka bisa menikmati penjualan dan bisnisnya bisa growth mengikuti majunya e-commerce. Baik, apalagi pandemi yang kemudian terjadi ini dapat dilihat sebagai salah satu potensi atas transaksi digital yang kemudian terjadi belakangan gitu ya, ada peningkatan yang cukup signifikan. Oke, Benar. kembali ke pertanyaan tadi Pak Ong mengenai kesiapan infrastruktur dan juga IT dari Omegasoft sendiri, mengingat fitur yang ditawarkan ini banyak sekali dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya yang hanya fokus terhadap misalnya fasilitas IT kasir saja gitu, tapi Omegasoft banyak. Infrastrukturnya ataupun kesiapan IT-nya seperti apa? Kalau dari kesiapan IT, karena kita cukup perusahaan cukup lama ya, sejak tahun 2007, jadi tim maupun infrastruktur kami sudah lebih siap dibandingkan para startup yang mulai 3 tahun atau 2 tahun belakangan. Baik. Seperti itu. Iya. Ada gambaran tidak Pak Ong mengenai nilai efisiensi atau value efisiensi jika sebuah UMKM menggunakan fasilitas yang dihadirkan oleh Omegasoft sebelum dan sesudah menggunakan? Efisiensinya ada 2 hal ya. Yang pertama dari sisi controlling. Kalau dari controlling ini yang sangat signifikan kalau menggunakan platform dari Omegasoft. Karena kita punya anti fraud ya, jadi kita punya sistem mekanisme untuk melakukan audit dan pencegahan untuk fraud. Itu sebenarnya efisiensi yang cukup signifikan. Itu bisa untuk usaha resto misalkan, itu mereka bisa menemukan kebocoran 80%. Dan itu cukup besar. Nah, yang kedua, kalau dari sisi sumber daya manusia karena full integrasi, maka tidak perlu banyak sumber daya manusia lagi yang terlibat di bisnis UKM. Karena laporan keuangan bisa otomatis tercetak di setiap bulan ya, setiap awal bulan mereka bisa cetak untuk laporan bulan sebelumnya. Itu dan sedikit jurnal penyesuaian, maka laporan keuangan bisa jadi. Jadi efisien dari sisi sumber daya manusia dan kontrol terhadap resources. Baik, oke. Teknologi yang ada ini memungkinkan terjadinya efisiensi yang cukup signifikan terhadap seluruh perusahaan gitu ya Pak Ong ya. Nah. Baik, hanya spesifik menyasar UKM saja atau sebetulnya ada fitur-fitur yang bisa digunakan di segmen di luar UKM Pak Ong? Kita masuk ke menerima juga klien-klien startup digital. Jadi ada beberapa klien kami startup digital, mereka membutuhkan aplikasi loyalty app dan CRM yang terintegrasi dengan back office, istilahnya small ERP tadi, kita provide untuk mereka. Baik, ya bagaimana respon dari pengguna sejauh ini dan penambahannya pada saat di launch sampai dengan sekarang, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Ong, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, kalau di Market Review dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ong Pendopo Winoto, CEO Omegasoft. Pak Ong, menyambung apa yang tadi sudah saya tanyakan. Sambutannya seperti apa dari awal launch sampai dengan sekarang? Dari awal launch, kita jumlah usernya meningkat terus. Jadi bahkan pengguna juga beberapa dari yang awalnya punya outlet 1, mereka growth sampai dengan 50 cabang seperti itu. Jadi kami turut senang bisa membantu usaha mereka. Memang growth-nya kira-kira pengguna hingga hampir 50.000 pengguna di seluruh Indonesia. Jadi ada yang bahkan ada yang di luar negeri juga ada yang menggunakan
UKM Indonesia yang buka usaha di luar negeri. Seperti itu. Baik, Memang persyaratan. kondisi. Ya, silakan dilanjutkan, Pak Ong. Kondisi pandemik ini saya melihat memang banyak penurunan ya, kalau saya lihat karena faktor PSBB yang cukup ketat dari pemerintah. Jadi semoga dengan lewatnya PSBB ini mereka bisa growth lagi dari para pelaku UKM. Oke, persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah UKM jika ingin mengaplikasikan sistem yang dimiliki oleh Omegasoft apa saja? Ya, jadi kalau dari sisi hardware, mereka paling tidak punya smartphone atau laptop atau komputer kasir ya, seperti itu. Kemudian ada sumber daya manusianya, kemudian mereka cukup download atau berlangganan. Itu saja sih, sangat simpel. Baik, mengenai jaminan ataupun pengelolaan sistem Omegasoft agar tidak terjadi crash ataupun tidak terjadi potensi fraud, seperti apa Pak Ong? Ya, kami menanamkan di sistem otomasi ya. Jadi karena tagline dari Omegasoft saat ini adalah autopilot your business. Jadi bagaimana para UKM ini ke depan mereka bisnisnya bisa autopilot harapan mereka dan bisa grow terus. Nah, tentunya kami menanamkan teknologi dan sistem seperti face recognition, kemudian seperti fingerprint, kemudian juga kita ada sistem lock yang di dalam kasir. Kalau mereka tidak menggunakan barcode scanner atau menggunakan ketik manual, itu terdeteksi. Seperti itu. Jadi ada beberapa sistem lock yang kita pasang di sistem untuk mencegah fraud. Seperti itu. Artinya ada sistem pengamanan yang berlapis untuk menjamin tidak adanya fraud dan lain sebagainya gitu ya. Baik Pak Ong, terima kasih sudah bergabung bersama kami bersama Bapak Ong Pudopo Winoto, CEO Omegasoft, yang beberapa waktu yang lalu juga ini bergabung bersama IDX Incubator. Terima kasih, sampai jumpa Pak Ong, sukses untuk Anda. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian pamit, terima kasih. Sampai jumpa.